semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku Amirah Najla Azahra di Learning Journal pertemuan ke-6. Oke, ini adalah Learning Journal Public Speaking aku yang udah aku laksanain dari pertemuan 1 sampai sekarang pertemuan ke-6. Nah, apa aja sih yang aku dapatkan dari pertemuan ke-6 kelas Public Speaking? Seperti yang sudah kalian ketahui bahwa kelas public speaking yang aku jalani di semester 6 kali ini itu diharuskan untuk maju 3 orang setiap pertemuannya. Nah, kemarin yang maju itu lagi-lagi belum aku. Aku berharap minggu depan ya, bismillah. Lagi-lagi bukan aku, yang 3 orang yang maju untuk melaksanakan praktek public speaking itu ada Viandini, ada Tuti, dan juga ada Zahfa. Mereka melakukan beberapa hal yang berbeda. Untuk Viandini, dia melakukan resume atau apa ya bahasanya ya, kayak membahas terkait buku yang dia baca, yaitu Automatic Habits kalau nggak salah. Terus kalau misal Tuti itu terkait usul fiqh ya. Terus kalau Zahfa itu terkait usul fiqh. Terus kalau Tuti terkait pengaplikasian dari akuntansi itu sendiri, seperti itu. Nah, materi yang dibahas terkait kelas public speaking kemarin itu adalah kelompok aku itu ada syarat, ada faktor pendukung, dan ada hambatan dari public speaking itu sendiri. Nah, sayangnya kemarin kelompok aku harus melakukan revisi terkait PPT yang sudah dibuat dan termasuk referensi seperti itu. Aku bakal membahas terkait syarat terlebih dahulu. Syarat dari public speaking itu tuh seperti apa? Jadi syarat dari public speaking itu ada 3. Yang pertama itu ada materi, yang kedua itu ada tempat, dan yang ketiga itu ada sasaran. Kalian pasti sudah tahu mengapa materi itu dijadikan sebuah syarat dalam public speaking, karena materi itu sangat penting untuk dijadikan syarat ya teman-teman. Kalau misal public speakingnya tidak ada materinya, kita tidak akan tahu bagaimana public speaking yang akan kita laksanakan, seperti itu. Terus ada tempat. Mengapa tempat ini bisa dijadikan sebuah syarat? Karena kalau misal kita tidak tahu tempatnya, kita tidak bisa menyesuaikan nada dan intonasi yang akan kita lakukan, seperti itu. Terus ada juga sasaran. Nah, ini sasaran tuh sangat penting untuk teknik apa yang harus kita pakai dalam public speaking kita, seperti itu. Misalkan anak-anak, teknik seperti apa yang bisa masuk terhadap anak-anak. Terus kalau remaja, teknik seperti apa yang bisa masuk, teknik public speaking seperti apa yang bisa masuk ke remaja itu sendiri, seperti itu. Dan yang kedua itu ada faktor pendukung dari public speaking itu sendiri. Yang pertama itu ada kejujuran. Kenapa kejujuran itu dijadikan sebuah faktor dalam public speaking? Kalau misal kita tidak jujur, bagaimana kita bisa menyampaikan suatu kebenaran dalam ke audiens, seperti itu. Karena kejujuran itu adalah suatu pegangan buat kita sendiri sebagai seorang public speaker, seperti itu. Terus yang kedua ada sikap yang baik. Kita harus melakukan sikap yang baik dalam melakukan public speaking. Kita tidak bisa mencontohkan hal-hal yang buruk dalam kelas public speaking, dalam public speaking kita, karena yang melihat kita itu adalah banyak, dan sasaran kita itu kita tidak bisa menentukan. Bisa jadi sasaran kita tuh ada anak kecil, ada remaja, gak mungkin kan mereka mengikuti hal buruk yang kita lakukan dalam public speaking kita. Seperti yang ketiga ada minat terhadap orang lain. Kalau misal kita tidak memiliki minat terhadap orang lain, bagaimana kita bisa melakukan public speaking? Itu adalah faktor pendukung ya. Terus yang ketiga adalah keterbukaan terhadap diri sendiri. Kita harus terbuka terhadap diri kita sendiri ya teman-teman, sebelum kita bisa terbuka terhadap orang lain, seperti itu. Dan pembahasan terakhir itu terkait hambatan dari public speaking itu sendiri. Hambatan dari public speaking itu ada 2. Yang pertama itu ada faktor internal dan juga faktor eksternal, seperti itu. Faktor internal itu adalah keterbiasaan kita untuk melakukan public speaking, atau kita tuh bisa jadi belum terbiasa melakukan bisa ngomong di depan banyak orang.
seperti itu. Terus yang kedua, tidak menguasai materi. Balik lagi teman-teman, mungkin kita sudah terbiasa ngomong di depan banyak orang, tapi kalau misal kita tidak menguasai materi kita akan bingung ngomong apa nanti di depan, seperti itu. Terus yang ketiga itu ada tidak mengenal situasi dan sasaran yang kita dapatkan, seperti itu. Kalau misal kita tidak mengenal situasi dan juga sasarannya, kita bakalan salah banget buat ngelakuin public speaking, seperti itu. Itu faktor internal. Terus kita ke faktor eksternal. Faktor eksternal tuh kayak gimana? Terkait waktu, tempat, terus teknis, seperti itu. Itu faktor terkait faktor eksternal, seperti itu. Nah, tadi kan aku bilang sayangnya kelompok aku harus melakukan revisi terkait PPT yang kita buat. Nah, seperti itu. Nah, apa aja sih yang direvisi oleh Pak Adi dari PPT yang kita buat? Yang pertama adalah kurangi referensi. Referensinya tuh kayak kurang 2 gitu. Nah, terus yang ketiga itu yang kedua, kan tadi baru nyebutin 1 ya. Yang kedua itu terkait halaman yang harus kita tunjukin, halaman yang harus kita tunjukin dari materi yang kita ambil, seperti itu. Tuh revisi dari Pak Adi. Selebihnya ya udah bagus, tapi hal itu harus direvisi, seperti itu. Nah, untuk besok Selasa depan kita akan melakukan kelas offline, dan aku belum tahu ya kita bakalan UTS atau masih melanjutkan kelompok, seperti itu. Aku juga belum tahu ya. Kalau misal UTS, aku harap aku bisa aku bisa jawab jawabannya dipermudah sama Allah. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dan bismillah banget ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang nonton learning journal aku ini. Bisa kalian terapkan dan juga bisa kalian jadiin acuan dalam supaya kalian tuh bisa pede untuk melakukan public speaking, seperti itu. Itu aja dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.